Kami minta kepada seluruh hadirin yang masih berada di luar untuk segera memasuki ruangan karena acara akan kami mulai. Untuk kelancaran pelaksanaan acara, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan handphone atau mengaktifkan mode silent dan agar terus mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Daerah LVRI DKI Jakarta, Bapak Marsda TNI Purn Adi Mulyo beserta jajarannya. Mohon maaf, maksud kami Bapak Laksamana TNI Purn Adi Mulyo beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga, Bapak Berto Izakdoko. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga DKI Jakarta, Bapak Robin Simangunsong beserta jajarannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Roadshow Pimpinan Pusat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir. Selanjutnya memasuki acara yang pertama, mari kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia acara pada hari ini, yaitu Ibu Susi Librianti. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada jajaran pimpinan pusat, wabil khusus Ketua Umum Pemuda Pancamarga, Bung Berto Izakdoko beserta Nyonya. Kami pun memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Ayahanda Adi Mulyo, Ketua DPD LVRI DKI Jakarta, beserta jajaran yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kami di hari ini. Bulan suci Ramadan segera tiba. Bulan mulia yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di belahan bumi manapun untuk menjadi di mana di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kami, Pemuda Pancamarga DKI Jakarta, telah mendapat kepercayaan dari Ketua Umum Pemuda Pancamarga untuk yang pertama kali melaksanakan syukuran bersama menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang dirangkaikan dengan agenda besar pimpinan pusat, yaitu roadshow ke seluruh Mada PPSI Indonesia demi lebih mempererat tali silaturahim dan persaudaraan antar sesama anak dan cucu veteran. Sebagai laporan kami untuk diketahui bersama, pada hari Jumat sore tanggal 8 April 2021, kami telah menerima amanah dari Ketua Mada DKI Jakarta untuk segera membentuk panitia kecil dalam rangka mempersiapkan acara ini. Dengan waktu yang singkat tersebut, yang tentunya juga mendapat support dari Ketua Umum Bung Berto Izakdoko serta kekompakan seluruh panitia yang bekerja, alhamdulillah niat baik dan suci ini dapat kami laksanakan. Dan tidak terlepas pula karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menggerakkan hati para dermawan untuk turut membantu agar acara ini insya Allah akan berlangsung baik, yang sudah mengizinkan kami, anak-anak ayah, untuk mempergunakan ruangan ini. Terima kasih pula kepada pimpinan pusat yang telah menyediakan konsumsi untuk kita santap bersama-sama di siang ini. Pun kepada saudara-saudaraku yang sudah membuang waktu, tenaga, pikiran serta materi untuk menjadi panitia hingga acara ini dapat sukses seperti yang kita semua inginkan. Saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Semoga keikhlasan kita semua menjadi ladang pahala dan amal yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirul kalam, sebagai manusia yang penuh kekurangan serta tempat bersarangnya kekhilafan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tolonglah kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Panitia Susi Yulianti. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga DKI Jakarta, Bapak Robin Simanguso. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena pengasihannya Dia bisa memberikan kita kesehatan sampai pada siang hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan acara yang kita inginkan pada siang hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Pemuda serta jajaran. Terima kasih sudah hadir dan selamat sampai kembali. Yang kami hormati dan kami cintai ayahanda kami yang telah juga meluangkan waktu untuk dapat hadir pada siang hari ini, Laksamana Teddy Purnawirawan Hadi Mulyo beserta jajarannya. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu pada siang hari ini. Juga kepada tim atau para panitia yang sudah bekerja secepat mungkin dalam waktu singkat, sudah melakukan dari kemarin sore kalau tidak salah, ya, saya hargai apa yang telah kalian kerjakan. Saya mengucapkan terima kasih untuk itu. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan atau nanti oleh menghormati saudara-saudara kita yang berpuasa pada saatnya, dan itulah yang dikehendaki oleh kita semua. Untuk itu kami mengucapkan selamat menjelang puasa kepada saudara-saudara kami umat muslim. Kami doakan semoga apa yang akan tidak ada yang sakit dan keselamatan, sehingga apa yang saudara-saudara kami inginkan itu Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga, Bapak Berto Izandoko. Kami persilakan. Maaf Ayana, ini protokol kesehatan Ayana. Harus nih. Halo Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang tentu yang sangat kami hormati dan kami cintai Ayahanda Ketua DPD LVRI DKI Jakarta bersama jajarannya. Terima kasih Ayahanda. Tadi saya dengar Ayahanda baru habis divaksin. Saya bilang sama Alika. Besok yang lain besok Mas. Iya, Deng, duluan aja doanya. Nanti saya enggak, Ayahanda nunggu. Terima kasih banyak Ayahanda. Yang saya hormati Ketua DPD PPM DKI bersama jajarannya, ya. Kemudian pimpinan pusat yang saya hormati yang hadir pada siang hari ini. Ini kami sudah melakukan penyegaran Ayahanda. Jadi hampir sebagian ini kita reshuffle yang enggak aktif kami ganti, yang kurang begitu aktif kami putar. Ya. Dan para hadirin semua yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati tentunya, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya datang bersama istri dan anak saya, April. Ya. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karenalah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan doa bersama sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan, yaitu bulan puasa. Selamat siang juga Sekjen. Saya lupa Sekjen ini duduk jadi nggak kelihatan. Ya. Saya mohon maaf atas keterlambatannya karena saya masih ada beberapa pertemuan. Memang pertemuan ini terus nih Ayahanda dalam rangka konsolidasi. Dan saya juga mohon maaf, saya tidak mempergunakan PDH atau PDU karena semua juga kotor nih. Saya dan teman-teman pimpinan pusat baru dari kemarin dari dari Ketasik dalam rangka Musda Jawa Barat. Dan kemarin juga pulang, kami tidak tidur, langsung pertemuan dengan pimpinan pusat DPP LVRI bersama Ayahanda di Gedung Elok Laut, Boro-Boro. Bapak Ibu sekalian, Ayahanda yang kami cintai, kegiatan seperti ini menjadi bagian yang penting buat saya. Artinya memberikan contoh bahwa sesuatu yang baik itu mulai dari pucuknya. Nah, kalau pucuknya memberikan sesuatu contoh yang baik, tentunya akan diikuti sampai ke bawah. Ya, maka saya sampaikan kepada pimpinan pusat, kalian ini sudah mau bulan puasa. Biasanya apa yang kita lakukan? Oh, doa bersama. Ya udah, kita lakukan doa bersama. Supaya dalam doa bersama ini kita yang menjalankan ibadah puasa akan diberikan kekuatan, kesehatan dan kelancaran. Dan terutama organisasi yang kita naungi sekarang dilindungi, diberikan kelancaran dan soliditas yang kita jaga. Kemudian yang kedua adalah tadi contoh yang baik itu apa? Dengan adanya validasi. Ini saya nggak habis-habisnya untuk menyampaikan ini. Karena dalam pertemuan kemarin Ayahanda itu yang menjadi penegasan daripada Ayahanda Ketua Umum untuk menyelesaikan semua validasi di setiap daerah. Dan saya laporkan izin Ayahanda bahwa DKI sudah berjalan dan akan dilakukan oleh daerah lain dan pembentukan semua dengan diwakili oleh para Korwil. Dan dalam hal ini saya terima kasih Bung Liga. Ya, saya minta bulan April ini sudah selesai. Ya, dan banyak-banyak lagi cerita. Ya, karena kalian dengar sendiri bagaimana pertemuan dengan Ayahanda kemarin bahwa validasi itu utama. Ya, jangan lagi tawar-menawar. Ya, karena itu akan berdampak buruk pada kita sendiri pimpinan pusat. Pimpinan pusat itu sudah clear. Kami sudah menyampaikan semua kemarin pada Ayahanda. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ayahanda yang kami cintai, saya akan melaksanakan roadshow ya, safari Ramadan. Ini bentuk daripada membangun soliditas, membangun hubungan emosional di antara kita, tentunya pada teman-teman PD PPM seluruh Indonesia. Yang kita sadari bahwa beberapa PD masih belum terbentuk oleh karena hambatan yang menyangkut kondisi di daerah Ayahanda, karena kami semua berpegang kepada Ayahanda di daerah. Nah, kalau Ayahanda mengatakan bisa melaksanakan, kami laksanakan.
Karena itu hakikatnya sebagai anak-anak kita harus dengar dan patuh kepada orang tua tentunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya harus kasih wejangan sedikit karena nanti kan kita doa beda. Tapi wejangan ini buat saya sangat penting untuk kita jalankan secara bersama-sama. Bu Ketua, selesaikan validasinya. Ya sudah mau selesai, saya dengar sedikit saja yang pengurus yang ada yang punya scan ataupun dokumen yang itu sudah itu saja. Ya, nggak usah lagi ini karena ini menjadi targetnya ayahanda untuk segera semuanya melakukan validasi itu dengan baik dan benar. Koordinasi dengan saudara Lingga. Ya. Kenapa saya katakan itu? Karena saya selalu mendapat laporan belum ada koordinasi. Ada satu ilustrasi di kepengurusan yang sebelumnya seniornya, ada satu ketua umum yang mungkin buat saya itu pernah melakukan hal yang terjelek dalam hidup saya, yaitu saya pernah dipecat. Zaman saya memimpin ketua PPM di masa itu, Provinsi Kepri, dan saya dipecat tanpa alasan. Saya minta untuk klarifikasi, tetapi tidak terjadi. Kalau secara manusiawi mungkin saya akan berpikir saya akan dendam seumur hidup. Karena itu prestis, jabatan yang prestis yang pernah saya alami, saya dapat, tapi saya dipecat. Tapi kita secara organisatoris, suka tidak suka, mau tidak mau, dia adalah pemimpin kita. Saya harus hormati dia, saya memaafkan dia. Ya. Saya lebih muda dari dia, saya hormati dia. Demikian juga dia. Mulainya kita kembali kepada kebersamaan tadi apa? Dia datang di kamar saya di hotel di Singapura, dia minta maaf sama saya. Kalau hidup bermasyarakat sebagai manusia itu kita nggak usah gengsi. Kalau dia yang memimpin itu atau dia yang datang kepada kita tuh lebih muda tapi dia memimpin. Nggak perlu kita malu. Ya itu ya sioknya kita dalam posisi sebagai organisatoris. Demikian juga ketua. Ya. Jadi adapun kita yang lebih junior, yang memimpin yang lebih tua, tinggal kita pandai membawa diri. Demikian juga yang lebih senior, dia memimpin kita, dia pandai juga membawa diri terhadap junior-juniornya. Saya dengan namanya pemimpin di pimpinan kecil pun dia ini, pasti saya bilang, bisa minta tolong? Bisa minta tolong? Mohon maaf kalau saya salah. Itu saya sampaikan. Karena itulah menjadi contoh yang baik kita sebagai pemimpin. Bukan kita menunjukkan bahwa saya ketua umum. Harus dengar sama saya. Ini yang mau saya sampaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menyambut bulan puasa. Ya, kita harus berbuat baik sebaik-baiknya kepada sesama, saling tolong-menolong, menghormati satu sama lain. Ini bentuk yang saya mau tekankan. Bukan kita baru pakai peci, baru pakai baret, sudah kita menganggap kita yang hebat. Manusia ini tidak ada yang hebat. Ya, ini bakal saya sampaikan sedikit supaya apa? Inilah kita beragama, kita sesama umat beragama, saling menghormati, saling menghargai yang disampaikan oleh Ketua DKI tadi. Itulah sejatinya. Kenapa itu kita melakukan ini? Kenapa? Kita menunjukkan kepada secara nasional bahwa tidak ada jarak, tidak ada sekat-sekat di antara kita sebagai anak-anak PPM. Kita menjadi organisasi sebagai perekat. Nah, ini menjadi contoh buat kita. Kita mulai dengan awal dari DPD PPM DKI, ya, PPPM dan PPM DKI menunjukkan ini. Insya Allah kalau di daerah dapat mengikutinya, bagus. Ya, ini kita berikan contoh. Makanya saya tadi bilang, contoh itu datang dari pucuk, maka di bawahnya insya Allah itu akan diikuti. Ya, mohon maaf kalau ada Pak Ustadz, saya mohon maaf, saya jadi ambil ininya Pak Ustadz sedikit. Tapi nggak apa-apa. Sebagai ketua umum saya perlu membekali ini kepada teman-teman pengurus, ya, supaya saling menghormati, saling menghargai. Yang tua menghargai yang muda sudah pasti. Contohnya saudara Eka, Linda Eka ini. Dalam acara ini saya bilang, Linda bisa tolong nggak bantu ketua untuk bikin acara ini? Saya minta tolong. Emang kenapa? Kalau saya ketua umum saya nggak boleh minta tolong? Karena itulah seyoknya kita selama manusia, saling menghormati dan saling menghargai. Apalagi kepada ayahanda kita. Saya paling hormat. Ya. Nah ini yang terjadi di luar sana, yang merasa sudah hebat, yang mengatakan sudah berdiri sendiri,
sama ayahanda pun menjolim ayahanda. Ini yang menjadi contoh yang kurang baik. Saya harapkan di PPM yang saya pimpin ini tidak ada yang seperti itu. Hormati orang tua. Anggap orang tua ayahanda kita ini orang tua kita sendiri. Saya menganggap orang tua ayahanda DPP LVRI maupun DPD LVRI pun saya anggap sebagai orang tua. Itu saya karena di PPM, di organisasi yang berbeda dari yang lain ini, itu yang diharapkan oleh kader-kader yang menghormati para orang tua, para leluhur kita. Ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak untuk ayahanda khususnya yang telah memberikan tempat ini untuk kita bisa melaksanakan daripada acara ini. Saya tadi malam di Garut itu agak kepikiran ayahanda. SMS masuk dari saudara sekretaris kepada sekjen bahwa tempat tidak dikasih ayahanda. Iya, gimana nih? Sekjen lapor sama saya, Jen, kalau lapor apa-apa itu A1. Yang kayak gini-gini gak usah dilaporin. Ayahanda itu cuma tes-tes kalian aja. Padahal dikasih juga, ini orang acara baik kok. Alhamdulillah ayahanda dapat kabar ayahanda kasih tempat di bawah. Puji syukur buat saya. Nah, hal-hal seperti ini komunikasi penting dalam melaksanakan sesuatu. Jadi kalau yang sudah A1 baru kasih kabar lah, ya. Gitu. Jadi jangan belum apa-apa ini. Pandai-pandai lah kalian sama ayahanda itu. Ya kan? Saya bilang kalau perlu datanglah ke rumah ayahanda minta tolong apa segala macam. Tapi hal yang positif pasti akan didukung dan diinikan oleh ayahanda. Bapak Ibu sekalian, ayahanda yang kami cintai tentunya. Jadi sekali lagi saya minta ketua, tolong apa yang sudah menjadi tugas ketua dalam menyelesaikan validasi itu tolong ya. Karena apa? Supaya ketua itu tahu itu cara saya untuk membackup Anda. Jangan Anda pikir di keliling Anda itu tidak mau menjerumuskan Anda. Ada. Kalau Anda tidak menyelesaikan itu validasi, selesailah. Sudah selesai. Saya tidak segan-segan dan sungkan untuk mengusulkan kepada ayahanda DPD LVRI DKI untuk ini diperhitungkan atau dipikirkan kembali. Kenapa? Itu yang harus kita selesaikan. Jangan pula ada juga yang bikin kumpul-kumpul mau membuat bahwa bagaimana kalau kita ganti saudara Robin. Tapi saya lihat orang-orang ini di sekeliling Robin bagus-bagus. Itu kalau pikirkan itu, maka satu-satu caranya selesaikan validasi. Supaya tidak ada lagi hal-hal yang mau menjebak-jebak Anda sebagai ketua. Saya sudah berkomitmen, tidak ada langkah-langkah yang coba-coba untuk mengganti Anda. Kalau Anda tidak melakukan beberapa poin penting, berhalangan hadir, ya, melawan ayahanda, dan tidak melaksanakan validasi. Nah, itu udah parah itu. Tapi saya sebagai pimpinan pusat dengan teman-teman seminimal mungkin, ya, untuk membantu daerah-daerah mempercepat validasi dalam rangka pembenahan organisasi secara total. Itulah yang akhirnya Munaslup itu dilaksanakan. Dan saya diamanatkan oleh almarhum Bapak Rais Amin untuk saya jalankan itu dengan baik dan benar. Kalau tidak, ya saya akan bernasib sama dengan yang sebelumnya. Saya akan bernasib sama seperti sebelumnya. Kena lagi Munaslup. Kenapa? Berto tidak melaksanakan validasi kepada semua jajarannya sampai kepada bawah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Supaya jangan sampai terjadi gimana? Ya kita harus melakukan langkah-langkah bentuk korwil untuk melaksanakan, membantu daerah untuk melaksanakan. Ya, jadi jangan berpikir Anda di sekeliling Anda itu, cipika-cipiki sama Anda itu tidak menjerumuskan Anda. Ada. Yang bikin pertemuan untuk menjatuhkan Anda, mengganti Anda, ada. Ya, tapi saya tidak mau melihat kayak gitu. Saya melihat bahwa apa yang saya lakukan dan perintahkan kepada Suralingga, dan Suralingga saya perintahkan itu bukan atas nama Berto dan Sekjen, atas nama pimpinan pusat Pemuda Pancamarga, untuk melaksanakan tugas yang utama adalah validasi, selesaikan. Ya kedua ya komunikasi baik dengan Saudara Lingga. Ya, jangan lihat dia pendek-pendek itu. Aduh, dia pendek tapi kayak cabai itu. Ya. Nah.
Jadi sekali lagi lebih tua yang satu lebih muda. Tetapi itulah seyogyanya saya sebagai ketua umum harus mampu menyamakan pandangan saya dengan seorang sekjen. Karena dia istri kedua saya. Selain di rumah, dia istri kedua saya di organisasi. Jadi jangan kita berbeda terus kita ganti. Sekretaris nggak cocok, ganti. Nggak bisa. Itu bukan organisasi. Tapi kita menyamakan itu memang walaupun ada perselisih, ada saling marah. Tapi secara organisatoris, kalian harus mampu untuk menyamakan cara pandang, cara berpikir. Ya. Seperti yang saya lakukan sekarang. Pembenahan total di pengurus pusat, semua perangkat sekjenan saya kasih anak muda semua. Mohon izin, Ayahanda, Marwah saya tarik kepada pimpinan pusat untuk membantu di bawah sekjenan. Eka, Fahri, itu anak muda semua. Supaya apa? Supaya sekjen yang 60 tahun ya, lebih lah. Ya, supaya agak sedikit fresh dia. Kalau di kantor saya itu kan agak bosan juga kalau kita hari-hari lihat Edi Rosito ini terus. Gantilah sedikit, tambahlah sedikit ada warna. Pakailah, kita panggil. Marwah kau bantu sini. Kenapa saya mau minta dia untuk bantu? Sayang dengan titelnya yang bagus, dia hanya di ruang lingkup DKI. Saya minta dia bantu saya di pimpinan pusat. Supaya apa? Ruang lingkupnya lebih besar dengan kemampuannya. Ya, nah itulah strategi. Strategi ini saya dapat, alhamdulillah saya 8,5 bulan di Lemhanas. Maka strategi inilah yang saya harus lakukan untuk organisasi yang saya cintai. Bapak Ibu sekalian, ayahanda yang tentu sama-sama kita cintai. Sekali lagi saya terima kasih atas tempat yang diberikan dan acara ini bisa terlaksana. Bukan karena apa? Karena kami mau dalam pelaksanaan acara sebelum puasa ini kita harus melakukan doa bersama untuk memohon pertolongan dari Tuhan untuk diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini secara bersama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Itulah saya sebagai ketua umum. Tidak ada yang dibikin-bikin, yang dipoles-poles bahasa saya, enggak. Nah, itulah saya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti saat kita salam-salaman nanti di depan, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang sudah kurang berkenan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya dari ketum kita, Roberto Izak Doko. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari ayahanda kita, Bapak Laksamana Pertama TNI Purn Adi Mulyo. Pada kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Anak-anakku yang saya cintai, dari para anggota PPM, terutama Ketua Umum Mas Roberto, saya panggil Mas karena saya. Mas itu panggilan menghormati Presiden. Juga dengan seluruh pengurusnya ya. Dan ketua dari daerah DKI Mas Robin dengan semua pengurus serta rekan-rekan pengurus dari Mada. Sebelah saya ini Pak Siswanto, ini marinir pejuang Dwi Koran. Sebelahnya adalah Pak Ngatimin. Kalau Pak Siswanto ini sebagai wakil ketua, Pak Ngatimin sebagai sekretaris. Jadi ini kalau mau ada apa-apa hubungilah bertiga ini, cukup selesai. Saya ucapkan terima kasih telah dihormati, diundang dalam rangka untuk berdoa, itu dalam rangka awal bulan puasa ini. Saya setuju sekali dengan apa yang akan dilaksanakan oleh anak-anakku semua. Karena memang bulan puasa ini sangat penting, di mana seluruh manusia ini harus berusaha untuk mengendalikan diri. Bulan puasa ini adalah latihan untuk mengendalikan diri. Ya,
Yang tadi yang pengen makan, jangan makan dulu, tunggu saatnya. Yang tadinya mau korupsi, jangan korupsi, tidak boleh, bukan tunggu saatnya. Yang tadinya mau dekati perempuan, jangan mendekati, tidak boleh. Ini contoh-contohnya. Ya. Jadi selama bulan puasa untuk berlatih seperti itu. Namun dari saya sendiri pesan, jangan hanya dalam bulan puasa. Ini latihan untuk jangka seterusnya. Selama hidup, ini anak-anakku harus bisa mengendalikan diri. Sebab apa? Mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu menempel di dada kita ini. Yang tiap saat selalu berpengaruh terhadap jiwa kita. Ayo mencuri. Ayo, biar kamu nanti jadi orang kaya raya. Ayo, cari jabatan setinggi-tingginya. Biar kamu dihormati. Ayo, itu ada perempuan cantik. Ayo. Itu hawa nafsu kita. Setelah bulan puasa ini, latihlah sebaik-baiknya supaya berlanjut terus. Tidak akan di bawah perintah hawa nafsu kita ini. Harus dikendalikan. Inilah pesan saya itu ya. Saya setuju sekali ya, umum validasi ya. Saya hanya satu pesan beberapa hal yang penting dalam organisasi ini. Kita ini satu sama harus satu, saling menghormati. Bukan sebagai ketua umum harus dihormati sendiri, tidak. Ketua umum juga harus menghormati pengurusnya. Yang kedua, saling mempercayai. Nah, ini berat. Kalau orang sudah dipercaya ini berat. Satu sama lain harus saling mempercayai. Ya. Terus yang ketiga, ini harus saling mendukung. Kalau bisa tugasmu jangan terus biar tugas mudah. Kalau saya bisa bantulah, dukunglah apa yang bisa dibantu. Saling mendukung. Dan yang keempat yaitu saling mengambil hati lah. Jangan terus mengecewakan teman, jangan. Tugasmu, tapi kita juga. Itulah. Hanya saya sarankan untuk demi kekompakan satu sama lain. Itu. Dan saya minta saya koreksi daripada Mas Robin, Ketua PPMK ini segera. Terus kemarin saya agak senang di Jakarta Timur ada musyawarah cabang. Saya sudah senang. Tahu-tahu itu apa? Oh, dari mereka itu yang mau musyawarah cabang itu. Jangan. Saya langsung buat surat ke Ngadimin Sekretaris, buat surat kepada Kementerian Kodim. Jangan diizinkan itu mereka musyawarah, jangan. Itu tandingan nanti akan menghambat Mas Robin yang ada di Jakarta ini. Ya. Terus sekali lagi saya minta pengurus daripada BPM ada ini mendukung Mas Robin kerja sebaik-baiknya, segera aktif, maju. Ya. Saya kira itu, dan sekali lagi dalam rangka menghormati bulan puasa ini, saya ikut menyampaikan selamat melaksanakan berpuasa. Ya. Mohon maaf kata-kata saya kurang pas karena Pak, saya sendiri orang Katolik, maaf. Jadi tapi saya menghormati bulan puasa, mendukung bulan puasa, mendukung anak-anak semua puasa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya. Hadirin sekalian, pada hari ini berkumpulnya kita di sini adalah dalam rangka bersilaturahmi sekaligus menyambut bulan suci Ramadan yang akan segera tiba. Maka ada baiknya jika kita kembali mensucikan diri dan merefresh sejenak sebelum kita selanjutnya beribadah 1 bulan penuh ke depan. Maka untuk itu kita undang kepada Ustaz Nahyuddin untuk menyampaikan tausiah Ramadan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam buah mata. Mudah-mudahan yang jawab salam tadi
pulang dari sini bisa kebayar hutang. Kalau banyak yang punya hutang, banyak yang tapi mudah-mudahan lah semuanya beres ketika pulang kita dari sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa barik ala rasulillahi rahmah sayyidina wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. La hawla wa la quwwata illa billah. Aqutu wa bihi taufiq wal hidayah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Man farraha bi dukhuli ramadana arama jasadahu 'ala niran. Al-hadits sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalik. Marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat rohani dan jasmani. Karena dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk makhluk yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam wastana habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Wabarakatuh. Salam yang kedua yang saya hormati para pimpinan pusat pemuda Pancamarga beserta jajaran dan ketua DPD LVRI Jakarta beserta jajaran dan para tim Marawis yang saya hormati, para ibu, para bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dikarenakan jangankan saya kenal, melihat pun juga baru. Namun daripada itu mudah-mudahan semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, tidak menghitung bulan lagi, tidak menghitung minggu lagi, bahkan tinggal menghitung hari lagi dari sekarang kita akan mendatangi, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, yang mana di bulan tersebut bulan yang penuh ampunan, yang mana di bulan tersebut segala perbuatan amal yang baik kita Allah lipat gandakan, yang mana bulan suci Ramadan ini bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam, khususnya umumnya untuk segenap wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena dengan datangnya bulan suci Ramadan, yaitu kita harus persiapkan dua hal. Yang pertama, kita harus kuatkan fisik yang seagama. Tidak sempurna jika kita melewati bulan suci Ramadan tanpa kita melalui berpuasa. Maka dari itu kuatkan fisik pertama. Karena apa? Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, tidak mempersiapkannya bulan puasa, akan tidak pacaran tadi bapak kata bapak gak boleh. Terus ya makan-makan ya gak boleh. Makanya harus kita servis persiapkan. Karena pemain bola juga begitu datang ke lapangan tidak langsung main bola. Dia pemanasan dulu. Biar apa? Biar tidak kram. Pemanasan dulu. Makanya disunahkan
sebelum kita yang selama setahun dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, amal baik kita dilaporkan, amal jelek kita dilaporkan. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita membuka lembaran baru. Fisik yang harus kita kuatkan. Setelah fisik, ya kendaraan kita pun harus kita servis. Yang punya motor, servis motornya. Yang punya mobil, servis mobilnya. Kenapa? Terutama stangnya. Karena di bulan puasa itu kendaraan suka belok tiba-tiba kalau makin warteg buka. Servis. Begitupun mobil, servis biar tidak belok ketika makin warteg yang buka. Di bulan suci ini bukan hanya penuh berkah. Sebelum kita melaksanakan, kita merasa bangga, kita merasakan bahagia. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita sudah diharapkan masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW, barang siapa yang merasa bunga, yang merasa berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, harama jasadahu ala niran, maka haram jasad kita untuk masuk ke dalam neraka. Jikalau kita haram masuk ke dalam neraka, pasti kita halal untuk masuk ke dalam surga. Tentunya surga yaitu cita-cita kita semua yang sama. Semua pasti ingin memasuki yang namanya kenikmatan surga. Yang kedua yang harus kita persiapkan yaitu ilmu. Tidak cukup kita berpuasa tanpa kita mengetahui ilmu berpuasa. Suatu ketika saya pulang, ada yang nanya, "Ustadz, saya lagi berpuasa, lalu saya mimpi basah." Waktu itu saya masih polos, mimpi basah apa? Kata saya. Setelah sini dewasa-dewasa, oh tahu. Kata saya, bagi orang yang sedang berpuasa, mimpi basah namanya, gak tahu mimpinya apa, intinya basah aja lah. Itu apakah dapat membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena itu mimpi, kecuali sengaja. Maklum jomblo bertahun-tahun. Lah, kalau tidak disengaja lewat mimpi, puasanya tidak batal, namun kita diwajibkan untuk mandi. Mengapa demikian? Karena kita akan melaksanakan yang namanya sholat. Sedangkan dalam pelaturan-pelaturan sholat juga ada ilmunya juga. Harus suci dari hadas. Itu ilmu. Berhubungan suami istri jikalau berpuasa, apakah itu dapat membatalkan puasa? Jawab saya, iya, kalau melaksanakannya di siang hari. Tapi kalau malam hari ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Datangnya waktu maghrib silahkan. Kalau Anda suka dengan istri Anda, sudah gak kuat menahan syahwat sehari, ingat ada pelaturannya sampai kapan? Sampai datangnya waktu imsak. Setelah waktu imsak diharamkan kita untuk bersetubuh dengan istri kita. Gitu. Jadi dimenangkan. Maka dari itu kita harus tahu ilmu daripada berpuasa. Yang seterusnya ada pertanyaan lagi. Lalu ketika saya berpuasa di siang hari bikin kopi batal apa enggak? Jawab saya tidak. Asalkan jangan diminum. Kalau bikin doang nggak apa-apa, tapi kalau diminum jangan diomongkan. Sudah jelas. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari dua tersebut, pertama kita kuatkan fisik, yang kedua kita harus mengetahui inginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmunya. Ketika kita ingin jadi bupati, ingin jadi pejabat, ingin jadi presiden, kita hanya punya ijazah SD. Menurut logika tidak mungkin, maka dari itu harus dengan ilmunya. Orang yang bikin proyek, bikin jambatan di mana-mana harus dengan ilmunya. Bapak-bapak di sini dengan duduk seperti ini karena dengan ilmunya, tujuannya untuk ke situ. Itu yang pertama. Jika kita mengharapkan dunia, kita harus dengan ilmunya. Waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang mengharapkan akhirat, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, itu juga harus dengan ilmunya. Contoh saudaraku melaksanakan puasa, sholat, zakat dan sebagainya, itu harus tahu ilmu daripada kita lakukan itu. Wa man aradahuma,
wa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya, antara dunia dan akhirat, tetap harus dengan ilmunya. Jikalau kita dititipi oleh Allah suatu jabatan, ketika datang waktu sholat, saudaraku maka sholat. Itu insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Dan yang harus kita tahu lagi, berpuasa merupakan suatu perjalanan, suatu amalan yang dirindukan oleh surga. Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Termasuk golongan yang pantat tawil Quran, wa hifzil lisan, wa izimil ji'an, wa sawmi Ramadan. Ini yang keempat yang akan kita hadapi, bahwa berpuasa di bulan Ramadan yaitu orang yang dirindukan oleh surga. Surga merindukan kita. Jangankan kita dirindukan surga, kita kerja dari kantor, lalu kita ditelepon sama istri kita bahwa anak kita merindukan. Begitupun kita dirindukan oleh surga, tentunya pasti kita ingin cepat meninggal, pasti kita ingin cepat mati. Kalau saya tanya, Bapak ada kabar dirindukan sama surga, pasti ingin cepat mati. Karena apa? Karena sudah jelas jaminannya dirindukan sama surga, tapi kita tidak tahu. Nah, inilah ciri-cirinya orang yang dirindukan oleh surga, yaitu berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, segala apa yang kita lakukan berupa dosa yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, Allah maafkan di bulan ini. Dan mudah-mudahan dari hari ini sampai seterusnya, apalagi yang kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan namanya bulan suci Ramadan. Hadirin, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan kata yang salah, dikarenakan pertama ini kalau saya uji dadakan, saya lagi duduk depan masjid, ada PPM, Bang Eman manggil saya, kira-kira saya mau ditraktir makan. Saya bangga saja, naik ke lantai 2. Terus itu, kan kamu mau gak ngisi acara? Bingung saya, acara apa ini? Dia bilang dalam nyangka Rabitul Suci Ramadan. Orang kan biasanya kalau ngundang itu 1 minggu atau 2 minggu kan kita bisa berpikir dulu. Ini 2 hari loh. Jadi saya sudah bersyukur. Ini kalau boleh jujur saya agak gemeter ini, makanya pakai baju gini. Jadi gak kelihatan gemeternya. Saya kalau pakai celana malu. Lagi kasih teteh gitu. Mari kita berdoa dulu, semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah, bukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal baik kami. Ampunilah dosa-dosa kami, entah itu yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang zahir ataupun yang tidak zahir, yang batil ataupun yang haram yang kami lakukan tak disengaja. Dengan datangnya untuk menyambut bulan suci Ramadan, kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa kami dan panjangkanlah umur kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan laporkan saya ke polisi, dikarenakan saya punya keluarga dan istri. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz
hadirin yang sudah menyampaikan tausiahnya tadi. Semoga kedepannya kita bisa meluruskan niat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Demikian rangkaian acara doa bersama dan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah hari ini bersama pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara ini. Semoga tali silaturahmi kita bisa tetap terjaga dan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan mendatang dapat berjalan dengan lancar. Kami persilakan untuk seluruh tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan sambil beramal aman. Saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia memohon maaf apabila ada hal yang telah berkenan dengan kami di dalam penjemputan. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia, kita bisa foto bersama. Bimbing kami menempa